ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menepati janji, yakni thalabul ilmi di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit melanjutkan mengenai sumpah ya. Kemarin saya sudah sampaikan tentang sumpah palsu, melanggar sumpah, sumpah yang mirip nazar, dan sumpah yang tidak jelas. Ada kata-kata sumpah tapi ini termasuk sumpah atau tidak ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kasus seseorang yang berkata, aku bersumpah kalau begini dan begini, aku bersaksi kalau begini dan begini. Nah, kata-kata itu apakah itu termasuk sumpah atau bukan? Nah, dalam masalah ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat itu bukan sumpah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i ya, salah satu versi Imam Syafi'i. Kalau mengatakan kalau begini, saya begini, nah itu bukan termasuk sumpah ya. Pendapat yang didukung Imam Abu Hanifah ini kebalikan dari pendapat yang pertama ya. Ada pendapat yang lain juga, itu bukan sumpah karena tidak ada kata-kata aku bersumpah demi Allah. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat Imam Syafi'i tadi mengatakan Imam Syafi'i mengatakan itu bukan sumpah, tapi pendapat Imam Abu Hanifah itu sumpah. Ya, walaupun tidak ada kata-kata aku bersumpah, tapi secara makna implisit ya, implisit itu mengandung. Nah, dan ada yang berpendapat kalau itu dimaksudkan sebagai sumpah atau bersaksi dengan Allah, maka itu ada sumpah. Begitu pula sebaliknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada juga yang harus menyertakan, walaupun tadi dikatakan kalau seandainya begini, aku akan melakukan begini. Nah, walaupun di situ tidak ada kata-kata sumpah demi Allah ya, tapi di dalam niat ada terbersit saya bersumpah. Nah, ini juga ada yang mengatakan apa itu termasuk sumpah. Jadi ada tiga pendapat mengenai hal tersebut. Ada golongan yang pertama mengatakan itu bukan sumpah, ada yang mengatakan itu sumpah, ada yang menyertakan kalau di situ ada niat dalam hati, walaupun tidak ada kata-kata bersumpah kepada Allah, tapi niatnya ada sumpah, maka itu termasuk sumpah. Tapi di dalam hatinya ketika mengucapkan seperti itu tidak muncul niat demi Allah, walaupun tidak dikatakan, tidak dilafazkan, tidak diucapkan, maka di situ bukan termasuk sumpah ya. Jadi memang dalam masalah sumpah ini kita harus hati-hati, karena kemarin kalau seandainya itu merupakan sumpah dan kita melanggar sumpah, kita melanggar janji, maka di situ
ada konsekuensi. Satu, mungkin harus membayar kafarah. Ada juga yang tidak membayar kafarah, tapi itu termasuk dosa. Nah, ini pendapat para ulama memang berbeda-beda. Ini agar apa? Agar kita senantiasa berhati-hati mengucapkan kata-kata sumpah, ya. Dan sumpah ini jangan dipakai main-main, gitu loh. Agar kita terselamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang mendorong pada sumpah, ya, hal-hal yang mendorong pada sumpah dan hukum-hukumnya kita bahas ini. Bagian ini nanti akan kita bahas dua bahasan. Yang pertama tentang pengecualian sumpah. Jadi sumpah itu ada yang dikecualikan. Dan kedua tentang kafarat-kafaratnya, tentang denda-dendanya. Apakah itu denda-denda dari seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap sumpah yang dia ucapkan. Pengecualian sumpah bagian ini terdiri dua topik. Pertama tentang syarat-syarat pengecualian sumpah. Kedua tentang batasan-batasan sumpah dengan pengecualian. Kok sumpah ada pengecualian? Sumpah yang seperti apa? Yang pertama kita bahas tentang syarat-syarat pengecualian sumpah. Para ulama sepakat bahwa sumpah dengan menggunakan kata kecuali dapat membatalkan sumpah, ya, jika memenuhi 3 syarat, ya. Contoh, saya bersumpah akan berangkat ke musola, nah, terus ada pengecualian, kecuali nanti turun hujan, nah, gitu. Ada pengecualian, ya, ada istisnanya dalam bahasa Arabnya. Nah, 3 syarat itu harus dipenuhi. Yang pertama diucapkan dengan lisan. Jadi saya nanti maghrib akan pergi ke musola jamaah. Nah, kecualinya ini harus diucapkan. Kalau seandainya saya berjanji, saya bersumpah, tapi pengecualian tidak diucapkan, kecuali nanti hujan. Nah, itu tidak diucapkan. Maka ketika hujan, ya, dia tidak jadi datang ke masjid, ya dia tetap berdosa. Dia melanggar janji, melanggar sumpah. Terus tidak sekedar di lisan, diucapkan bersambung. Maksudnya bagaimana? Tidak ada jeda dalam pengucapan pelafazan kata tadi. Contoh, saya bersumpah nanti salat maghrib akan, ini seandainya saya di rumah, ya, saya bersumpah nanti seandainya salat maghrib saya akan ke musola. Nah, tapi berjeda lama, tidak disambung dengan kecuali hujan. Nah, ini ada bagaimana hukumnya nanti. Terus dimaksudkan bukan untuk sumpah yang sebenarnya, ya, istilahnya ini sumpah guyon-guyon aja. Contoh, saya mau ke musola, tapi ada tapinya biasanya orang-orang gitu. Ya, ini kita harus hati-hati. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Kalau pengecualian tersebut tidak diucapkan secara lisan atau niatnya baru muncul belakangan setelah sumpah diucapkan, walaupun bersambung dengan sumpahnya. Nah, ini dalam hal ini ulama pun berbeda pendapat. Diucapkan dengan lisan, tidak diucapkan dengan lisan. Maksudnya saya akan ke musola, nah, tapi tidak diucapkan. Terus pengecualiannya tidak disambung kecuali, atau tidak diucapkan secara jahir, secara jelas maksud makna yang ingin seandainya nanti ada halangan itu tidak diucapkan. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Kata kecuali itu harus bersambung dengan sumpah. Ya, kata kecuali, saya bersumpah kalau nanti maghrib saya akan ke musola. Nah, kecuali, ya,
hujan. Nah, kata-kata kecuali hujan ini harus dilafadzkan, harus disambung, ya, harus disambung langsung, bukan diselangi, dijeda dengan kata-kata yang lain, atau ya nanti ada sambungannya. Orang mengatakan kecuali, nah nanti kecuali bubar, nah, kayak gitu. Anda perihal kata kecuali ini harus disambung dan sumpah. Nah, karena sebagian ulama ada yang mensyaratkan hal itu. Inilah pendapat Imam Malik. Nah, Imam Malik mengatakan harus disambungkan kecuali itu, gitu loh. Ya, dalam hal ini ya, kaitannya dengan sumpah. Contoh tadi saya memberi contoh tentang nanti maghrib saya akan saya bersumpah nanti maghrib saya akan sholat di musola. Nah, kecuali hujan. Nah, ini harus disambung, ya, kecuali harus disambung. Kata Imam Syafi'i, tidak apa-apa antara keduanya bisa dengan diam sejenak, yaitu kira-kira seperti diamnya seseorang untuk mengingat sesuatu yang lupa, atau untuk menghela nafas, atau untuk memutus suara. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i, kata-kata kecuali ini boleh dijeda, begitu. Boleh dijeda. Berarti menurut Imam Syafi'i, ya, kecuali walaupun orang ambil nafas dulu dan mengucapkan kecuali bla bla bla. Nah, ini menurut Imam Syafi'i boleh seperti itu. Jadi pengecualian dalam hal bersumpah ini istilahnya ada syarat, ya, syaratnya. Orang mau tadi seseorang janji ingin sholat di musola, syaratnya tidak hujan. Karena apa? Kecuali hujan. Berarti kalau hujan dia tidak jadi ke musola. Contohnya seperti itu. Terus menurut sebagian ulama dari generasi tabi'in, orang yang bersumpah boleh mengecualikan sepanjang ia belum berdiri meninggalkan majelisnya. Dan menurut Ibnu Abbas, kata kecuali boleh diucapkan terputus tanpa batas, ya. Jadi di belakangan ada mengatakan selagi dia belum beranjak dari majelis, dari tempat duduknya, ya masih boleh kecuali itu, gitu loh. Walaupun jedanya sampai setengah jam atau 15 menit, selagi dia masih berada di posisi tempat itu, maka pengecualiannya masih bisa berlanjut. Seumpama saya nanti maghrib mau ke musola jamaah, ya setelah ngobrol ngalor ngidul, di jeda itu hujan. Nah, dia terdengar kecuali hujan, saya nggak jadi ke musola. Ini menurut Ibnu Abbas dan generasi tabi'in. Nah, para ulama sepakat bahwa pengecualiannya menggunakan kata insya Allah, baik untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, bisa menghapus status sumpah. Jadi Bapak Ibu kalau memang berjanji bersumpah, itu kata insya Allah cantumkan di belakang. Saya berjanji, ya, saya berjanji nanti kalau maghrib saya akan jamaah di musola, insya Allah. Nah, kalau begitu seandainya tidak jadi, ya, walaupun tidak ada hujan, ya, nggak jadi ke musola, ya tidak dosa. Maksudnya dia tidak termasuk melanggar janjinya, dia tidak termasuk melanggar sumpahnya, tidak melanggar ucapannya. Karena insya Allah bermakna jika Allah menghendaki. Nah, ini penting Bapak Ibu. Terkadang orang dibilangin insya Allah itu
dianggapnya kata-kata, wah ini mesti nggak bisa. Kalau ada kata-kata insya Allah, dianggapnya tidak serius. Padahal arti, makna insya Allah itu dalam. Ya, ini perlu ditekankan. Ya, sebagai barometer keimanan seorang muslim. Ya, seorang yang beriman, insya Allah sertakan dalam setiap kita berjanji. Jangan kita mendahului atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pastilah nanti saya datang. Manusia punya rencana. Manusia punya rencana, tetapi Allah lah yang menentukan. Makanya kalau kita berjanji kepada seseorang, sertakan kata-kata insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah berkenan, jika Allah menghendaki, gitu ya. Jadi kadang ada orang, loh kamu tuh disuruh menepati janji kok insya Allah. Nah, kalau orang yang beriman mendengar kata-kata insya Allah sudah mantap. Tapi kadang orang sekarang untuk menolak secara halus, dia pinjam kata-kata insya Allah. Nah ini salahnya orang-orang Islam saat ini. Kalau memang tidak bisa, ya saya nggak bisa. Nggak usah menggunakan kata-kata insya Allah. Saya nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi kalau mau berusaha untuk bisa, katakan insya Allah. Jangan mengatakan pasti. Ya, karena kepastian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sering sekali saya mendengar, oh kok jawabannya hanya insya Allah. Loh, insya Allah itu sudah jawaban tertinggi. Tapi Bapak Ibu mengatakan insya Allah juga harus disertai keinginan, kemampuan berusaha untuk mewujudkan. Seandainya panjenengan dipanggil undangan apa, acara apa, bilang insya Allah saya datang. Ya, ketika sudah mengucapkan insya Allah, ya jangan mengabaikan undangan itu. Diusahakan untuk bisa memenuhi panggilan atau undangan tersebut. Jangan, aku tadi kan sudah mengatakan insya Allah. Jadi kalau insya Allah saya enggak, saya abaikan, padahal saya sudah punya acara lain. Nah, untuk melabui, untuk biar mereka yang mengundang tenang, aku bilang insya Allah. Kalau memang tidak bisa, biar aja tidak bisa. Tapi kalau memang ada rencana untuk datang, insya Allah. Jangan katakan pasti, karena pasti hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar Al-Mundhir, maghrib jam berapa ini? 5 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu materi ini selesai. Kata Abu Bakar Al-Mundhir, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqala, dengan mengatakan insya Allah, kata-kata insya Allah, lam yahnas, maka ia tidak melanggar sumpah. Jika kita bersumpah kemudian menggunakan kata-kata insya Allah, di situ kita tidak bisa melaksanakan atau kita melanggar sumpah yang kita ucapkan, tapi disertai dengan kata-kata insya Allah, maka di situ ya kita tidak termasuk melanggar sumpah. Jadi saya bersumpah nanti maghrib saya akan sholat jamaah di musola insya Allah, atau saya bersumpah insya Allah nanti maghrib saya berjamaah di musola. Ketika ini tidak terjadi sholat di musola, maka dia tidak termasuk melanggar sumpah karena dia menyertakan kata-kata insya Allah.
tetapi jangan anggap enteng kata-kata insya Allah, ya. Alhamdulillah insya Allah. Makanya ini dalam bahasa Arab kita harus hati-hati. Kalau insya Allah pakainya sin tipis, itu artinya buruk, jelek. Tapi kalau pakai shin tebal, ada titik tiganya, maka artinya jika Allah menghendaki atau jika Allah berkenan, ya. Insya Allah, kayak gitu kan. Sinnya itu saat, artinya buruk, saat artinya jelek. Tapi insya Allah pakainya shin tebal, ya. Dalam bahasa Arab, cuma dalam literasi bahasa Indonesia ada perbedaan, Bapak Ibu, penulisannya. Ada yang menggunakan in SHA, ya kan? Ada yang menulis in SJA. Cuman yang memang untuk literasi perbedaan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu nggak ada yang pas, jarang, ya, sangat jarang. Contoh lain, alhamdulillah itu kalau ditulis pakai apa? Alhamdulillah. Padahal bacanya adalah ha, bukan ha. Ha sendiri ada. Nah, makanya dalam bahasa Arab ini sangat hati-hati, Bapak Ibu. Ya. Yang contoh lain lagi, asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Ilah tanpa tasdid, ya, dan ilah dengan tasdid maknanya berlawanan. Ilah itu kecuali. Kalau ilah ke atau kepada, bahasa Inggrisnya to. Ilah, ilahun artinya Allah, Tuhan, artinya Tuhan, ya. Dan ini mumpung saya masih saya luruskan, ilahun, la ilaha, bukan la ilaha. Nah, ini dalam bahasa Arab kita harus hati-hati, yang jelas harus hati-hati. Maka kita ketika tidak paham, lebih baik bertanya pada ahlinya, ya. Apalagi sekarang banyak kita belajar mungkin bisa melalui YouTube, ya, itu kan bisa niru, ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, jangan mengecilkan kata-kata insya Allah, karena itu artinya sangat dalam, ya. Jika Allah menghendaki, ketika kita berjanji kepada seseorang, jangan mengatakan saya pasti, ya, karena kepastian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbedaan pengucapan ini perlu diperhatikan agar kita tidak salah dalam makna yang ada dengan yang kita ucapkan, ya. Baik, kita akhiri dengan doa asri dan doa majlis, kemudian ditutup dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, ada yang salah dikata. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.